Oke, terima kasih banyak Kak Zakaria untuk waktunya. Thank you juga Kak. Terima kasih. Kamsahamnida. Deh, kamsahamnida. Terus buat teman-teman yang tadi pertanyaannya mungkin belum terjawab, nanti ditungguin aja Kak Zakaria bakal share WhatsApp-nya ataupun juga gimana caranya untuk bertanya lebih lanjut lagi seputar cakap gitu ya. Tapi sekarang kita mau ajakin teman-teman untuk belajar bahasa Korea nih, mungkin yang masih belum tahu topiknya malam hari ini apa gitu ya. Sekedar join aja karena memang kelasnya Afisem ini mungkin bikin teman-teman jadi pengen belajar bahasa Korea setiap hari gitu kan ya, karena enak ngajarnya gitu kan. Nah, topiknya malam hari ini tuh tips gitu fansign, ekspresikan cinta kamu pakai Hangul. Kayak gimana sih sebenarnya tips gitunya kalau misalkan ikutan fansign? Halu dikit nggak apa-apa, meskipun kita nggak tahu kapan kita bisa fansign gitu kan ya, bareng sama bias gitu atau grup idol favorit kamu gitu kan. Tapi siapa tahu next time atau suatu hari nanti teman-teman itu kamu bisa punya kesempatan untuk fansign gitu ya. Mita juga jadi ngebayangin gitu ya kalau misalkan fansign di depan Mita ada bias. Aku jadi nggak tahu harus ngomong apa ya. Meskipun mungkin kita udah bisa bahasa Korea gitu kan ya, tapi bingung apa kira-kira obrolan gitu kan ya. Fansign itu kan biasanya nggak cuma sekedar dia tanda tanganin gitu aja kan ya, yang setahu Mita nih karena belum ngerasain. Nah, nggak cuma sekedar tanda tangan di album gitu kan. Nah, mungkin kita bisa ngajak dia ngobrol. Tapi gimana mau ngobrol? Kita aja panas dingin ya kan. Udah depan-depanan berhadapan sama dia gitu kan. Jadi, nah dari Avisem ini bakal share nih kira-kira apa ya yang harusnya kita obrolin nih Avisem. Oke, halo Avisem, selamat malam. 마람 안녕하세요, 여러분. 또 Annyeonghaseyo. 만났네요. Iya nih, ketemu lagi Avisem. Apa kabar? Baik ya? Baik. Kamita gimana? Kabar baik juga malam hari ini. Oke, mungkin dari Afisa mungkin bisa langsung aja nih berbagi tips gitu. Pakai Hangga gimana kalau misalnya berhadapan sama bias sama idol favorit kita. Silakan nih Afisa. Oke, saya coba screen share dulu ya untuk materinya. Yorobun, by the way, suara Sam apakah sudah terdengar? Aman ya? Di aku aman. Aman ya Semoga di harusnya ya. teman-teman Oke. juga aman ya. Gimana nih Oke. teman-teman? Aman semua ternyata. 아만 야. 오케이. 잠시만요. 오케이. 자, 여러분, 헬로, 안녕하세요. 어떻게 지내세요? apa kabar nih? Ketemu lagi sama Sam. Ketemu lagi bareng sama Sam. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang udah join di kelas-kelas sebelumnya, jadi udah tahu ya Sam siapa nih gitu. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang baru join kali ini. Kalau gitu saya mau kenalan dulu deh buat teman-teman yang baru join dan juga mungkin yang udah join. 네, 자, 안녕하세요. 저는 착갑에서 한국어 가르치는 강사 안디쌤이라고 하세요. jadi perkenalkan, saya adalah namanya Andisem, tapi biasa dipanggil Avisem. Tapi terserah teman-teman. Teman-teman mau panggil Andisem atau Avisem juga boleh. Nah, Sam di sini sebagai perwakilan dari Cakap, which is yang mengajar bahasa Korea. Hari ini akan mendampingi teman-teman membahas tema kita hari ini nih. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini saya udah ada share materinya, ekspresikan cintamu pakai Hangul. Jadi hari ini kita akan ngobrolin seputar fansign seperti itu ya. Mungkin ada sedikit tips-tips juga dan juga mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai fansign itu apa aja. Nah, hari ini akan kita pelajari bareng-bareng. Jadi make sure teman-teman untuk tetap join sampai akhir ya. Nanti kalau punya pertanyaan silahkan untuk langsung tulis di chat box aja. Nanti di akhir sesi kalau kayaknya seperti biasa ya akan ada Q&A. Jadi nanti pertanyaannya akan dibacakan dan juga akan kita jawab seperti itu. Oke, Cah, Yorobun, baiklah kalau gitu langsung kita mulai aja. Hari ini kita bakal ngapain aja? Nah, ini ada Haksep Mokpyo-nya. Nah, ini ada Haksep Mokpyo. Di sini apa sih Haksep Mokpyo? Ini adalah today's agenda atau goals dari pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar apa aja? Yang pertama nanti kita akan belajar apa sih? Enggak belajar sih, jadi kayak sharing-sharing seputar apa sih fansign. Mungkin teman-teman mau sharing-sharing mengenai pengalaman fansign itu boleh juga. Nanti mungkin akan ada, nggak mungkin ya, nanti ada juga tuh vocabulary atau sorry, kosakata mengenai fansign. Jadi kira-kira kosakata apa aja sih yang biasanya muncul ketika kita membahas fansign gitu ya. Kemudian nanti ada expression
Nanti kita akan belajar juga ekspresi-ekspresi atau kalimat-kalimat apa saja yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman mengikuti fansign. Jadi nanti dari sini mungkin teman-teman next time kalau ada planning mau fansign, ikutan fansign, mungkin bisa ambil kalimat dari hari ini ya, dari pembelajaran hari ini. Terus nanti akan ada grammar juga, teman-teman. Mungkin ini agak sedikit lebih sulit karena dia untuk upper beginner ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum bisa Hangul agak sedikit sulit, tapi nggak apa-apa. Nanti saya akan bantu jelaskan dengan detail juga. Nanti untuk grammarnya kita akan bahas dua mengenai permintaan persetujuan atau yang dalam bahasa Indonesia itu boleh. Jadi boleh nggak saya foto bareng? Boleh nggak sih saya boleh nggak sih saya pegang tangannya misalkan seperti itu. Nanti akan belajar grammarnya sama-sama dan juga satu lagi kita akan belajar grammar tolong. Gimana caranya untuk meminta tolong dalam bahasa Korea. Dan tidak lupa setelah belajar grammar nanti akan ada yonsep ya atau exercise juga. Seperti itu. Oke? Baiklah kalau gitu langsung kita mulai aja ya Robun karena hari ini kita bahas fansign. Jadi mungkin ya nggak kayaknya di sini udah pada tahu semua ya fansign itu apa, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita bahas sedikit fansign apa tuh? Ya ini fansign atau dalam bahasa Korea disebut pensain. Pensain nanti biasanya disingkat jadi pensa. Ya, jadi pensain, pensa seperti itu. Itu adalah acara di mana penggemar bisa bertemu langsung dengan artis atau idola secara singkat. Seperti itu. Jadi kita bisa langsung berinteraksi nih, minta tanda tangan, gitu atau mungkin bisa tos-tosan atau kita bisa minta tolong dia melakukan sesuatu itu biasanya di fansign banyak seperti itu ya. Nah, acara ini sangat populer di dunia K-pop dan biasanya diadakan oleh agensi sebagai bagian dari promosi album atau proyek baru. Makanya biasanya fansign ini bisa kita ikuti atau kita bisa berpartisipasi di fansign ini kalau misalkan beli merchandise tertentu atau album tertentu ya. Correct me if I'm wrong ya. Teman-teman boleh kalau yang sering ikut fansign boleh banget sharing-sharing di chat box ya. Setahu saya kita harus beli merchandise tertentu atau mungkin beli album seperti itu. Nanti biasanya lucky draw ya, lucky draw untuk ikut fansign-nya. Terus kenapa populer ya kan? Kenapa populer? Karena ini adalah salah satu kesempatan langka untuk bertemu idola secara langsung. Siapa yang nggak mau ya Robun, ya kan? Siapa yang nggak mau ketemu idolanya langsung, biasnya langsung gitu. Jadi eh, gimana caranya bisa dapet fansign ini deh gitu ya. Dan yang kedua, penggemar bisa berbicara dengan artis mereka dan mendapatkan pengalaman pribadi yang tak terlupakan. Jadi selain bertemu langsung, kita juga langsung bisa berinteraksi, bisa langsung ngobrol atau menyampaikan sepatah dua kata yang mengekspresikan rasa cinta kita kepada bias kita. Nah, ini bisa nih dilakukan pada saat fansign. Kemudian beberapa artis ingat penggemar mereka dari fansign sebelumnya. Jadi untuk orang-orang yang sering banget ikut fansign, biasanya artisnya sudah apal ya, Robun ya. Sering lihat nggak di TikTok tuh videonya yang orang yang udah biasa ikut fansign, biasanya ketika dia bertemu artis tertentu, nanti artisnya udah notice dia atau udah hafal, udah inget sama dia. Seperti itu. Nah ini ya Robun ya. Jadi fansign dalam bahasa Korea disebutnya apa? Fansign ya. Biasanya disebutnya pensain atau disingkat pensa seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini contoh pensa ya kita lihat sebentar. Ini saya ambil dari YouTube ya. Ini video pensanya Seventeen itu tahun 2017. Kita tonton sebentar ya Robun ya. Biar lihat contohnya fansign seperti apa sih. 잠시만요. 목소리 없는데요? 잠시만 기다리세요. 목소리 있어야지. harusnya ada. 잠시만요. sebentar ya. 오케이, 다시 한번. 아, 아, 아.
just one moon and one golden sun, and a smile means friendship to everyone. Though the mountains divide and the oceans are wide, it's a small world after all. 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 It's a small, small world. Ah, 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 oh. Yeah, it's a small world. It's a small world. It's a small, small world. Oke, 착근했습니다. Ini contoh aja ya, Robun ya. Contoh fansign seperti apa? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu fansign itu seperti apa sih. Kalau misalkan di realnya seperti itu. Nah, ini contoh tadi ya video dari fansign Seventeen di tahun 2017. Oke, baiklah kalau gitu langsung kita lanjut aja ya, Robun. Tadi agenda pertama kita akan belajar seputar vocabulary. 잠시만요. Oke. Oh, benar. Jenisnya dulu ya. Jenis fansign itu ada apa aja? Jadi yang pertama teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Nah, itu ada fansign offline atau disebut 대면 팬사인회. Saya bantu tuliskan ya sebentar. 잠시만요. Iko, saya mohon maaf ini lupa ditulis apa namanya romanjinya ya. Jadi disebutnya apa? 대면 팬사인회. 팬사인회 seperti itu ya. 팬사인회. Nah, 대면 itu artinya adalah offline atau secara langsung. 대면 팬사인회. P-nya di sini artinya event. Jadi event fansign secara langsung atau secara offline. Biasanya penggemarnya bertemu langsung nih dengan artisnya dan mendapatkan tanda tangan di album atau di merchandise-nya. Kemudian apa nih? Bisa memberikan surat, bisa melakukan fan service seperti eye contact atau enggak holding hands. Ini kalau teman-teman lihat di gambar yang sebelah kanan di bawah ada Pak Jimin ya. Nah, itu contoh dari 대면 팬사인회. Oke, kemudian di sampingnya sebelah kanannya ini ada jenis yang kedua yaitu fansign online yang dilakukan secara online ya. Itu disebutnya apa? Bidemeon. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan secara langsung itu demeon, kalau misalkan dilakukan online atau eh, tidak secara langsung maka disebutnya bidemeon. Gitu ya. 비대면 벤사인회 seperti itu ya. 벤사인회 비대면 벤사인회 atau event fansign yang online seperti itu. Nah, dia dilakukan secara video call disebut sebagai Yongtong Pensa. Ini Yongtong ini artinya adalah video call. Ya, Yongtong Pensa itu artinya adalah video call fansign gitu ya, video call fansign. Oke, penggemar berbicara dengan idol melalui panggilan video selama beberapa detik hingga beberapa menit. Teman-teman, ada yang pernah melakukan Bidemion Pensai enggak? Kalau saya pribadi tidak pernah. Saya pernahnya Demion Pensai ya, tapi itu udah lama banget kayak kalau nggak salah tahun 2009 waktu itu fan signingnya Kim Bum. Kalau teman-teman ada yang tahu ngikutin film BBF, nah saya dulu ngefans banget sama Kim Bum jadi ikut fan sign-nya. Kalau ada yang pernah punya pengalaman, mungkin punya pengalaman fansign offline ataupun online, mungkin boleh sambil sharing-sharing teman-teman. Ya, oke, saya ikut ya. Ini sudah. Nah, sekarang kita masuk ke vocabulary. Harusnya sih habis ini vocabulary. Nah, oke, ini ada pensain ohi atau ohi itu artinya adalah vocabulary ya. Jadi pensain ohi itu adalah vocabulary seputar pensain. Oke, yang pertama teman-teman bisa lihat dari sebelah kiri atas dulu. Di situ ada pensain he. Buat teman-teman yang belum bisa Hangul, teman-teman bisa baca romanjinya di bawahnya ya. Pensain he itu artinya apa sih? Artinya adalah event fansign. Yang tadi saya udah bilang ya. Fansign artinya adalah fansign. He-nya itu artinya adalah event. Gitu ya. Jadi fansign he artinya adalah fansign event gitu ya. Terus lanjut lagi di sampingnya ini ada bidemen pensa. Ini saya singkat ya.
Harusnya kan pensain dari tadi ya. Kalau ini Sam singkat jadinya bi대면 pensa. Artinya adalah virtual fansign atau fansign online. Seperti itu. Tuh ya. Terus lanjut lagi di sampingnya ini ada Gcam. Nah, Gcam ini sering ya. Ini di mana-mana banyak banget di YouTube banyak banget. Gcam ini disebut fancam ya, di mana videonya itu unofficial ya, jadi diambil langsung oleh fans. Atau kalau kita kita videoin bias kita atau idol kita, terus kita upload, nah itu disebutnya chickcam. Ya, chickcam itu fancam. Lalu di sampingnya itu ada hand holding. Nah, kalau fansign ini biasanya ada ya, tergantung. Tapi setahu saya boleh aja sih, tapi kita harus minta izin dulu ya. Biasanya ada peraturan khusus dari manajemen ya untuk melakukan sonkakji. Sonkakji itu artinya adalah hand holding yang seperti ini, tuh seperti di gambar ya Robun ya. Itu disebutnya sonkakji. Oke, sonkakji. Kemudian lanjut lagi di bawahnya itu ada TMI Chilmun. Ya, TMI Chilmun itu bertanya soal seputar apapun itu ya. Oke. Terus lanjut lagi ada pensonmul di sampingnya. Itu ada pensonmul itu pennya itu fan, sonmulnya itu hadiah. Berarti hadiah dari fan. Itu biasanya langsung dipakai kalau misalkan kayak boneka-boneka langsung dipajang gitu. Atau mungkin teman-teman kalau ngasih bando, ngasih sesuatu yang lucu-lucu yang bisa langsung dipakai, biasanya sama artisnya bisa langsung dipakai seperti. Terus lanjut lagi di sampingnya ada sonpyeonji. Son artinya adalah tangan, Pyeonji artinya adalah surat. Jadi sonpyeonji artinya adalah surat tulisan tangan. Jadi surat yang teman-teman bikin langsung, lalu teman-teman berikan kepada idolnya itu disebut sonpyeonji. Seperti itu ya. Sonpyeonji. Terus yang terakhir ini, ya ini dari bahasa Inggris di Hangulization atau di Hanggelkan ya. Itu adalah eye contact ya. Eye contact itu disebut eye contact ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh banget silahkan nanti tulis di chat box saja. Nanti coba saya bantu jawab pertanyaannya pada saat sesi Q&A di akhir ya. Seperti itu. Oke, ini boleh di capture juga. Kalau misalkan teman-teman mau simpen materinya boleh silakan di capture. Oke, 자, 이거 됐고요. Ini sudah ya, Robun. Jadi tadi ada apa aja? Ada pensain해 atau fansign event, bi대면 pensa atau virtual fansign, lalu ada 직캠, 직캠 itu fancam, lalu ada 손깍지, ya hand holding. Oh, 선생님 진짜 이거 하고 싶어요. 손깍지 ya. Saya pengen nih kalau misalkan punya kesempatan untuk ikut fansign, pengen sih ikut yang ada 손깍지nya ya. Terus ada TMI Cilmun itu menanyakan pertanyaan seputar si idolnya. Kemudian ada Pensonmul, hadiah dari fan, fan gift. Lalu ada Sonpyeonji, ingat Son artinya tangan, Pyeonji artinya surat. Berarti Sonpyeonji itu adalah surat yang ditulis menggunakan tangan, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada icon. Oke, saya ikut tes ya, Robun. Oke, nah ini saya melanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini ada pyohyeon ya. Ini ada pyohyeon atau ekspresi-ekspresi yang bisa teman-teman gunakan ya atau bisa jadi ide buat teman-teman yang mungkin akan mengikuti fansign dalam waktu dekat ya. Ini ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan ketika fansign. Kita lihat yang pertama di situ bacaannya gimana sih? 이번 활동 너무 열심히 하셨죠? 항상 응원해요. Seperti itu ya. 이번 활동 너무 열심히 하셨죠? 항상 응원해요. Oke. Sa, 이번 활동 ini artinya adalah, ini udah saya tulisin di bawahnya ya Robun ya. Boleh silakan langsung dilihat aja. 이번 ini artinya adalah kali ini gitu ya. Ibon Haldong, Haldong itu arti activity atau bisa kita artikan project atau event boleh ya. Jadi project kali ini atau event kali ini 너무 열심히 너무 itu sangat ya kan sangat 열심히 열심히 itu bekerja keras hard work ya 하셨죠. Hasetco ini kamu sudah melakukan gitu ya. Jadi kamu sudah sangat bekerja keras di proyek kali ini kan? Seperti itu. Lalu hangsang 응원해요. Hangsang itu artinya adalah always gitu ya. Hangsang selalu.
응원해요. 응원해요 artinya adalah mendukung gitu ya. 항상 응원해요. 항상 응원할게요. Artinya adalah saya akan selalu mendukung atau saya mendukung kamu seperti itu. Nah, ini untuk kalimat yang pertama. Ya, kemudian untuk kalimat yang kedua, ini ketika mungkin teman-teman ada tuh kan yang biasanya kalau fansign mau namanya dipanggil atau mungkin mau namanya ditulis di suratnya atau di albumnya, ini teman-teman bisa bilang seperti ini. 제 이름, J-nya ini artinya saya, kepemilikan, my, gitu ya. J-nya ini artinya adalah my. My apa? My irim. Irim artinya nama ya, Robun. Ya kan? Berarti my 이름 atau 제 이름 부를 수 있어요. 제 이름 부를 수 있어요. 부를 수 있어요 artinya adalah bisa panggil atau bisa sebut gitu ya. 제 이름 부를 수 있어요 gitu ya. Bisa sebut nama saya enggak? Bisa enggak panggil nama saya? Seperti itu. Gitu ya. Terus lanjut lagi yang ketiga ya, yang ketiga. 실제로 보면 더 예뻐요? 아니면 멋있어요? 실제로 보면 더 예뻐요? 아니면 멋있어요? 실제로 보면 실제로 itu 실제 itu artinya adalah real life aslinya gitu ya. Siljero in real life di aslinya gitu ya. Bumyon, bu-nya ini artinya melihat, mionnya ini kalau. Jadi kalau lihat aslinya gitu ya. Siljero bumyon, kalau lihat aslinya do yepoyo. Do-nya ini artinya adalah lebih gitu ya. Yepoyo artinya cantik gitu ya. Ada bosisaya, bosisaya artinya keren. Ya, ya, 여러분 biasanya kalau cowok tuh bosisaya ya. Jadi 실제로 보면 더 예뻐요. Kamu kalau dilihat aslinya lebih cantik gitu ya. 아니면 실제로 보면 더 멋있어요. Kamu kalau dilihat aslinya lebih keren seperti itu. Nanti kalau mau ganteng boleh nggak saya? Boleh, tinggal diganti gitu ya. 실제로 보면 또 잘생겼어요. Seperti itu ya. Kalau dilihat aslinya kamu lebih ganteng deh. Seperti itu. Gitu ya, Rabun ya. Jadi bisa 예뻐요, 멋있어요. Atau teman-teman kalau mau ganti dengan kata sifat lain boleh juga gitu. Atau 실제로 보면 또 apa? lebih tinggi misalkan 실제로 보면 더 키가 커요 seperti 키가 더 커요 misalkan seperti itu ya jadi bisa diganti dengan kata sifat yang lain kemudian yang terakhir di bawahnya ada 공강꼭 챙기세요 공강꼭 챙기세요 tulisannya gongang tapi dibacanya 공강 공강 gitu ya 공강 itu artinya adalah kesehatan ya 공강 itu artinya adalah kesehatan Cook, cook itu sebenarnya artinya kayak must, harus gitu ya. Cook itu harus gitu ya. Bunggang cook gitu. Tapi di sini saya nggak artikan ya ke bahasa Indonesia ya. Cenggi seo, cenggi itu artinya adalah menjaga, take care. Seo itu seperti tolong ya. Jadi teman-teman kalau mau minta sesuatu nanti ini kita akan bahas juga grammarnya ya. Cenggi seo artinya adalah tolong jaga. Cengginya itu artinya adalah jaga gitu ya. Seonya itu tolong gitu ya. Jadi cenggi seo artinya tolong jaga 건강nya atau 건강 꼭 챙기세요. Tolong jaga kesehatanmu ya, seperti itu. Oke, 여러분. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan. Sam mau minta tolong perwakilan salah satu untuk bacain ulang nih kalimatnya. Ada yang mau mungkin? Boleh silahkan. Ada yang mau silahkan tunjuk tangan seperti biasa. Oke, ini ada dua ya. Ada dua berarti kita bagi dua aja. Kita bagi dua-dua aja ya Robun ya. Ini ada Shiva. Shiva nanti nomor satu dan dua. Hemi nomor tiga dan empat ya. Nah, 안녕하세요 Shiva sih. 안녕하세요. Halo, Shiva sih. Gimana Shiva? Atau coba Hemi dulu. Hemi udah ada belum? Hemi 안녕하세요. Hemi 씨는 nggak bisa di-unmute. Ah, 진짜네요. Oh, 잠시만요. Kak, boleh boleh minta tolong mungkin teman-teman yang mau menggunakan mikrofonnya. 잠시만요, 여러분. 어? 안 돼요?
그럼 잠시만요. Ini by the way saya bukan adminnya ya Romo. Jadi ini mohon maaf mungkin ada teman-teman dari kapan lagi yang bisa bantu untuk unmute? Itu sudah di mute Kak. Sudah? Udah 됐어요? bisa. Oke, oke. 자, 네. 시파 씨. 네. Oke, Siva boleh dibacakan nomor satu 2. Nanti teman-teman yang nggak kebagian bisa yang lain ya. Silahkan. 이번 활동 너무 열심히 하세요. 박, 박상 응원해요. Oke, 네, 잘했습니다. Tadi ada salah sedikit banget ya, paling di akhirnya aja. 이번 활동 너무 열심히 하셨죠? 항상 응원해요. Oke, 잘했습니다. 또 satu lagi. 제 이름 물을 수 있어요. 잘했습니다. 오케이, 발음 엄청 좋네. Terus lanjut lagi itu ada Hemi. Hemi yang ketiga dan keempat. Silahkan dibacakan lagi. Hemi 씨 있어요? Hemi 씨 있어요? 없어요? Kalau nggak ada, saya tuker ya. Ini ada, bentar. Tidak bisa menjawab. 괜찮아요. Oke, saya mencoba oper ke Yana Wijaya. 안녕하세요. 여보세요. Saya Yana. bisa. Oh, 됐어요? Itu itu siapa tadi baru tahu? Hemi. Hemi udah bisa, 네, Hemi. 네. Oke, oke. Hemi boleh silahkan nomor 3 dan 4. 실제로 itu ya, Sam. Ya, Siljero, betul. 실제로 보면, 잠깐만. 네. 실제로 보면 더 예뻐요. 입니다. 또 lagi di bawahnya. 건강고 챙기세요. Oke, 잘했습니다. 실제로 보면 더 예뻐요. Yang kedua, 건강 꼭 gitu ya. 건강 꼭 챙기세요. Oke, 잘했습니다. 감사합니다, 혜미 씨. Oke, 자, 네, 여러분 감사합니다. yang belum kebagian next ya. 잠시만요. Oke, baiklah kita next ke slide berikutnya. 잠시만 기다리세요. Oke. Nah, ini ada lagi nih, idol과 소통할 때 쓰는 표현. Ini sama. Ini adalah ekspresi yang bisa digunakan ketika teman-teman bertemu dengan idol. Yang pertama, 하트. 한 번만 해주세요. Teman-teman kalau tahu 하트 itu yang dimaksud apa sih? 하트 itu heart sign ya, yang bisa seperti ini, ya bisa seperti ini, yaitu 하트 ya kita sebutnya ya. Nah, ini 하트 ya. Kita minta untuk dikasih heart. Gimana caranya? 하트 한 번만 gitu. 한 번 itu artinya sekali. Man saja, sekali aja. Satu sekali aja 해주세요. Tolong dong kasih heart sekali aja buat saya, gitu ya. 하트 한 번만 해주세요. seperti itu ya. 하트 한 번만 해주세요. 아니면 키스 한 번만 해주세요. 뽀뽀 한 번만 해주세요. Itu boleh juga ya. 하트 한 번만 해주세요. Tolong kasih heart sekali aja buat saya, gitu ya. Terus yang kedua ini Egyo. Ya, Orang lihat gambarnya itu Egyo ya. Tahu Egyo? Ada yang tahu Egyo? Egyo yang apa? Acting cute ya, seolah-olah cute gitu. Nah, itu disebut dengan 애교 ya. 애교 좀 해도 될까요? 좀 해도 될까요? Comnya ini sebenarnya bisa kita nggak artikan, cuman kalau com ini artinya itu dari singkatan dari kata cokem, itu bisa sebentar atau sedikit seperti itu ya. Jadi boleh 애교 sebentar nggak? 해도 될까요? Gitu. Boleh nggak kamu melakukan 애교 sedikit? Boleh nggak kamu ngelakuin 애교 sebentar? Gitu ya. Oke, nah hedo del kayonya ini nanti kita akan bahas ya Robun di slide berikutnya nanti kan akan ada grammar ya, jadi nanti kita akan belajar juga. Kemudian nah ini kalau misalkan mau minta pegang tangan boleh nggak gitu ya? Sonkakji ya, sonkakji tadi ya pegang tangan ya Robun ya. Sonkakji hedo del kayo ya, sonkakji hedo del kayo. Boleh nggak pegangan tangan? Seperti boleh pegangan tangan nggak? Sonkakji hedo del kayo? Seperti itu. Ya, jadi hedo del kayo itu untuk menanyakan boleh atau tidaknya. Gitu ya, tinggal dimasukin kegiatannya atau verbnya aja di depan gitu. 손깍지 hedo del kayo, boleh pegang tangan tidak? Gitu ya. Dan yang terakhir, 너무 달려서 아무 말도 못해요.
너무 털려서 아무 말도 못해. Ini kalau teman-teman bingung mau ngomong apa ketika berhadapan dengan idolnya, bolehlah ngomong seperti ini. Karena biasanya kita deg-degan, kita nggak tahu mau ngomong apa ya. Kita 너무 털려 gitu ya. 너무 털려서, 너무 artinya sangat. 털려서, karena gitu ya. Jadi 털려 itu artinya deg-degan ya teman-teman ya. Gemeter, nervous itu 털려. 털려서 ya, 털려서 artinya karena deg-degan gitu ya. Karena deg-degan banget, jadinya apa? Amu maldo 못해요. Amu mal, kata-kata apapun seperti itu ya. Amu maldo 못해요. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata gitu ya, karena deg-degan banget. 너무 떨려서 아무 말도 못해요 gitu ya. Karena saya deg-degan banget, jadi saya nggak bisa ngeluarin kata apa-apa seperti itu. Oke, nah sampai sini kira-kira masih ada yang bingung. Kalau masih ada yang bingung boleh, atau masih ada pertanyaan boleh banget, silakan nanti silakan langsung ditulis di chat box aja. Ya, nanti akan saya bantu eh, jawab di akhir sesi ya teman-teman ya. Oke, sekarang saatnya untuk sama seperti tadi, teman-teman mungkin ada yang mau volunteer bantu untuk membacakan. Tadi Yana udah eh, di sesi sebelumnya Yana udah tunjuk tangan tapi nggak sempat membaca. Jadi saya kasih nomor satu dua untuk Yana. Kemudian yang kedua, yang ketiga empat untuk Adelina. Nah, Yana 있어요? 네. 네, oke. 자, 읽어줄 수 있을까요? bisa tolong Mohon bacain? maaf, baru pertama kali, Kak. 괜찮아요. 천천히 하세요. 천천히. Ya, oke. Hat, 하til hambilman hal 주세요. 하til 네, hambilman hai 주세요. 네. 그 다음에는 자, di bawahnya. 아, 아이큐 잠 해도 될까요? 오케이, 잘했습니다. 오케이. bagus ya. 감사합니다. 네, 잘했습니다. 하트 한 번만 해주세요. 애교 좀 해도 될까요? seperti itu. 오케이, 잘했습니다. 그 다음에는 아델리나 씨, 안녕하세요. 여보세요. 안녕하세요, 쌤. 오케이, 읽어주세요. 네. 선깍지 해도 될까요? 음흠. 너무 떨려서 아무 말도 못해요. Oke, 잘했습니다. 완전 잘하네요. Oke, bagus ya. Udah tahu spasi-spasinya bagus banget. 감사합니다, 아델리나 씨. 네, 쌤. 손깍지, 손깍지 해도 될까요? 너무 떨려서 아무 말도 못해요. Seperti itu. Oke, 너무 잘했습니다, 여러분. Oke, ini Sam hapus ya. Teman-teman boleh silakan nih kalau misalkan ada yang berencana untuk melakukan fansign, boleh ya silakan digunakan nih beberapa kata-kata ini, atau mungkin teman-teman ada yang punya kata-kata lain, boleh silakan ditulis. Yang masih belibet gak usah khawatir, nggak apa-apa karena kita sama-sama belajar pelan-pelan aja Yorobun. Ya, 괜찮아요. Oke, Ca. Nah, aduh, belibet nih Sam, lihatnya banyak banget nih isi apa namanya isi slide-nya nih kita lihat. Nah, kali ini kita masuk ke sesi grammar, teman-teman. Seperti yang tadi Sam udah kasih tahu di awal, mungkin agak sedikit sulit untuk teman-teman yang belum bisa Hangul atau mungkin belum ada basic skill bahasa Korea sama sekali. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja Yorobun. Ya karena ini grammar, jadi Sam juga akan menjelaskannya secara pelan-pelan aja. Seperti itu. Oke, Samunbob pertama atau grammar pertama yang akan kita pelajari itu adalah AO Dilkayo. Yang tadi, kalau misalkan mau nanya boleh atau enggaknya. Nah, ini ada penjelasannya di bawah. Tata bahasa ini digunakan untuk meminta izin atau menyatakan sesuatu yang diperbolehkan. Atau dalam bahasa Indonesia disebut bolehkah atau apakah boleh. Seperti itu. Nanti model kalimatnya seperti ini ya, Robun. Boleh nggak saya minta tanda tangannya? Boleh nggak saya minta dipeluk, misalkan seperti itu. Boleh nggak ya saya eh, minta foto bareng. Boleh nggak ya saya minta heart sign-nya gitu ya. Itu boleh banget ya Rebut seperti itu ya. Nah ini kita gunakan grammar ini ya. Grammar apakah itu? Nah, grammar ado del kayo. 잠시만요. 자, 천천히 할게요. Ya ini ya. A strip O do 될까요? gitu ya. 될까요? belibet Sam pelan-pelan aja. 천천히 하세요. gitu ya. A, odo, 될까요? Maksudnya
ado delkayo atau odo delkayo. Seperti itu. Cara pakainya gimana? Cara pakainya sekarang kita belajar bareng-bareng. Cara pakainya gimana? Oke, nah untuk kata yang berakhiran A, teman-teman lihat dari yang kiri dulu ya. Untuk kata yang berakhiran A dan O, itu udah ada romanisasinya di dalam kurung ya. Untuk kata yang berakhiran A dan do, sorry, A dan O, maka menggunakan ado duel kayo. Ingat ya, untuk kata kerja yang berakhiran A dan O, nanti contohnya akan saya kasih lihat ya. Untuk kata kerja yang berakhiran A dan O, kita menggunakan ado duel kayo. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Kemudian selain A dan O. Nah, untuk kata yang akhirannya selain A dan O, mungkin akhirannya U, mungkin akhirannya I, mungkin akhirannya E. Nah, itu kan selain A dan O. Berarti pakainya apa? Odo del kayo. Udah bedanya cuma itu aja ya Robun. Ya. Untuk kata yang berakhiran A dan O, teman-teman bisa menggunakan ado del kayo. Ya. Untuk kata yang berakhiran selain A dan O, teman-teman bisa menggunakan odo del kayo. Seperti itu. Dan untuk kata yang berakhiran hada, langsung aja hedo del kayo. Tuh, langsung diganti jadi hedo gitu ya. Hedo duel kayu. Seperti itu. Ya. Duel kayunya dulu deh, Sam. Tadi artinya apa? Dodel kayo tuh artinya apa? Tadi artinya boleh apa enggak. Jadi nanti teman-teman tinggal isi dengan kata kerja. Boleh nggak saya makan ini? Boleh nggak saya beli tiket ke Korea? Boleh nggak saya pergi ke sekolah? Boleh nggak saya ngerjain ini? Nah, ini teman-teman bisa menggunakan tata bahasa ini dalam bahasa Korea. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk cara penggunaan yang pertama di sini cara penggunaan ado duel kayo. Nah, ini untuk kata yang berakhiran A dan O. Seperti contoh di sini teman-teman lihat contohnya apa? Di sini contohnya adalah kata boda. Nah, ini ya. Boda artinya apa? Boda artinya lihat, nonton. Nah, gitu ya. Melihat atau nonton ya. Jadi nanti model kalimatnya jadinya gini. Bolehkah saya melihat? Bolehkah saya menonton? Seperti itu. Gitu ya. Cara pakainya gimana, Sam? Caranya kita lihat dulu kata dasarnya boda. Boda artinya lihat. Perhatikan ya teman-teman ya. Boda artinya adalah lihat. Cara pakai grammarnya gimana? Cara pakai tata bahasanya gimana? Caranya yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menghapus da-nya dulu. Jadi da-nya ini dicoret dulu ya. Nah, tuh ya, da-nya harus dicoret dulu. Berarti sisa bo, ya kan? Sisa bo-nya aja. Teman-teman lihat huruf terakhir B-O, berarti huruf terakhirnya O. Tuh, ya kan? Huruf terakhirnya O berarti masuk golongan ado del kayo. Karena kan yang akhirannya O dan A, ya kan? Berarti pakainya apa nih? Pakainya ado del kayo. Ya udah langsung aja. Bo, tambahkan ado del kayo. Jadinya buado del kayo. Seperti itu. Bato del kayo. Oh, boleh nggak saya lihat? Seperti itu. Oh, saya boleh lihat contoh kalimatnya. Misalkan saya boleh lihat nggak fotonya? Sajin bato del kayo. Gitu ya. Saya boleh lihat nggak fotonya? Saya boleh lihat nggak orangnya? Saram bato del kayo. Gitu ya. Boleh nggak saya lihat orangnya? Seperti itu. Ingat ya, cara penggunaannya gimana? Boda, daknya dicoret dulu, lalu masukkan grammarnya. Ado del kayo. Seperti itu ya. Jadinya, wado del kayo. Nih, udah ada di sampingnya. Tuh. Orya, waya, ya Robun. Susah? Susah dikit, nggak apa-apa ya. Buat teman-teman yang baru belajar banget, itu mungkin agak susah, tapi nggak apa-apa. Contoh nih ya, Halkeo. Saya akan ngajarnya pelan-pelan, oke? Kemudian lanjut lagi yang kedua. Nah, yang kedua di sini ada odo del kayo. Nah, kapan kita pakai odo del kayo itu untuk kata kerja yang berakhiran selain A dan O. Berarti kalau kata kerjanya nanti berakhirannya O atau berakhirannya mungkin O-nya bukan yang O ya, tapi yang O. Yang O atau berakhirannya U atau berakhirannya I, maka kita menggunakan odo del kayo seperti itu. Gitu ya. Seperti contoh kata di sini ada kata mokta. Teman-teman ada yang tahu mokta artinya makan ya. Mokta di sini artinya adalah makan. Jamsimanyo. Nah ini mokta artinya makan. Berarti nanti kita mau bikin seperti ini. Boleh nggak saya makan?
boleh nggak saya makan ini gitu ya. Mokta artinya makan. Boleh nggak saya makan ini? Seperti itu ya. Caranya gimana? Sama seperti tadi ya Robun. Mokta, taknya buang dulu. Ingat, kenapa sih harus dibuang? Saya memang seperti itu ya Robun ya. Karena ini yang merupakan kata dasar. Kalau dia ada daknya, dia kata dasar. Berarti harus dicoret dulu ya. Daknya harus dihilangkan. Ya, baru masukin rumusnya kalau mau bikin kalimat gitu ya. Jadi sisa mok. Nah, lihat huruf terakhir, huruf vokal terakhir ya. Vokal terakhirnya di sini adalah huruf O. Nah, vokal terakhirnya adalah huruf O nih ya Robun. Tuh ya. O, berarti dia selain A dan O kan, berarti jadi pakainya odo del kayo. Jadinya mok Oh, 될까요? 먹어도 될까요? Seperti itu ya. 먹어도 될까요? Gitu ya. Boleh nggak saya makan ini? 이거 먹어도 될까요? 지금 먹어도 될까요? Seperti itu. Boleh nggak saya makan sekarang? Boleh nggak saya makan ini? Seperti itu. Itu ya. 먹어도 될까요? Seperti itu. Itu ya. Dan yang terakhir di sini ada hada. Nah, ini gampang nih. Untuk yang akhirannya hada, itu teman-teman langsung aja ganti hedo del kayo. Contohnya di sini ada kata undong hada. Undong hada kalau teman-teman tahu di sini artinya adalah olahraga. Ya, undong hada artinya adalah olahraga. Jadi nanti kita mau bikin kalimat gini, boleh nggak saya olahraga? Seperti itu. Boleh nggak saya olahraga di sini? Misalkan gitu ya. Nah, teman-teman gimana caranya? Ya udah, tinggal yang pertama gimana Sam? Ya udah ini gampang banget. Ini paling gampang ya Robun. Ini tinggal hadanya teman-teman ganti jadi he aja langsung. Tuh, langsung hedo, langsung masukin aja. Hedo del kayo. Jadi undong hedo del kayo seperti itu. Ingat, hada langsung diganti jadi hedo del kayo aja. Undong hada, undong hedo del kayo seperti itu. Gitu ya Robun ya. Oke. Jadi 운동해도 될까요? 여기서 운동해도 될까요? Saya boleh nggak olahraga di sini? Saya boleh olahraga nggak? Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini untuk menanyakan boleh atau tidaknya. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ada yang bingung? Ada yang susah? Gimana? Gimana? Aman ya, ya Robun ya? Kalau aman, saya lanjut ya. Habis ini kita ada latihannya, so make sure teman-teman udah paham bener-bener gimana cara penggunaan Ado Del Kayo. Buat teman-teman yang baru banget belajar atau mungkin baru sampai tahap Hangul, gak apa-apa, pelan-pelan aja ya Robun ya. Nanti kalau misalkan Hangulnya udah fasih, eh, teman-teman pasti udah bisa gitu, pasti bisa lebih terbiasa. Ya, ingat dilihat dari huruf terakhir vokal ya, huruf terakhir vokal. Jadi bukan konsonan yang dilihat, vokalnya. Oke? Ya. Ini saya sambil sekilas-sekilas ya. Ini termasuk kata sopan ya Robun. Jadi bisa digunakan untuk seumuran boleh. Untuk orang yang lebih tua boleh banget, nggak apa-apa. Karena ini termasuk sopan ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau teman-teman tadi ada yang nanya juga di chat box, o do deo gitu ya. Do deo, bogo do deo, untung he do deo. Itu sama seperti ini, cuman kalau del kayo itu lebih sopan lagi. Gitu. Ya, sama artinya sama-sama boleh, cuman yang ini itu lebih sopan lagi. Gitu. Itu ya, aman ya? Oke, sekarang kita coba ada latihan, gak banyak-banyak, dua aja. Nah, di sini ada gambar apa nih? Gambar fans, minta tolong ditanda tangan seperti itu. Nah, ini yang pertama teman-teman. Yang pertama kita lihat 여기에다가 edaga ini grammar maksudnya di sini masukin di sini yogi itu artinya di sini gitu ya. 여기에다가 di sini sain hada artinya apa ya Rebun? Sain hada artinya adalah tanda tangan. Jadi gimana caranya kalau mau bilang boleh nggak tanda tangan di sini? Gimana tuh? Ya, ada yang bisa? Tulis di chat box, silahkan. Oke, ada yang mau bantu bacain? Tadi ada Rikasi. Rikasi jawabannya apa Rikasi? Kok hilang? Coba saya Rikasi. Tadi tunjuk tangan. Saya. Oke, udah kalau gitu. Oh, Rikasi, oh, boleh langsung dibacain aja. Nomor satu, jawabannya apa kira-kira?
안 돼요? 여보세요? 네네네네. 네. 잘 네, 들려요. 감사합니다. 네, 정답은 여기에다가 사인해도 될까요? 네, 맞습니다. 오케이. 잘했습니다. 감사합니다. 자, 여기에다가 사인하다. berarti caranya gimana? Sain, ya. Sain, hada. Ingat tadi, da-nya buang, kan? Bentar. Akhirannya kan hada ya. Langsung aja sih ini. Nggak usah dibuang-buang. Gampang sih ini. Hada ya. Nih, langsung aja rubah menjadi hedo delkayo. Berarti gimana? Sain hedo delkayo. Gitu ya. Sain hedo. Nggak muat. Maaf. Del. Kayu seperti itu ya. 여기에다가 사인 해도 될까요? Gitu ya. Boleh nggak tolong tanda tangan di sini seperti itu. Sain hedo 될까요? Gitu ya. 될까요? Tuh, oke. Tuh ya, sain artinya tanda tangan ya, Robun ya. Yang kedua ini ada gambar fans minta foto. Nah, minta foto gimana nih? Kaci sajin kaci itu artinya together bersama. Sajin itu artinya foto, berarti kaci sajin foto bareng. Cikta itu potret. Nah, atau mengambil foto. Cikta itu artinya adalah potret, memotret ya, memotret. Tuh ya. Jadi kita mau ngomong nih, boleh nggak foto bareng? Boleh nggak saya ngambil foto bersama kamu? Misalkan seperti itu. Gimana cara ngomongnya? Ayo, pakai grammar yang tadi barusan kita pelajari. 같이 사진? 시티 씨, 조금 더 뭐, dikit lagi. 네, 잘했습니다. 오케이, cikta. Ada yang mau bantu bacakan? Biar teman-teman tahu nih cara bacanya gimana. Ada yang mau bantu bacain nggak? Ayo, kalau Meitashi, boleh silahkan. Meitashi. 메이다시 여보세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 읽어주세요. 대답은? 네, 네. 같이 사진 찍어도 될까요? 오, 잘했습니다. 오케이, 맞습니다. 감사합니다, 메이다시. 자, 정답은 이렇게요. 자, Ciko. Nah, ini karena dia akhirannya kan daknya buang dulu ya, Robun. Ingat tadi daknya buang. Huruf terakhir vokalnya adalah huruf I. Berarti kalau I, dia masuk golongan odo ya tadi ya. Pakainya yang odo ya. Ingat, kalau dia selain A dan O, dia pakainya odo. Ini kan I ya. Cikta I. Berarti dia pakainya odo ya. Berarti Cikoto 될까요? Gitu ya. Cikoto del 까요? Seperti itu ya. Cikoto 될까요? Cikoto 될까요? 자, 이렇게요. Seperti itu. Oke, 잘했습니다. 여러분, 감사합니다. Ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan tulis di chat box aja. Ya, nanti pertanyaannya akan dijawab di sesi Q&A ya. Oke, 자, 이거 됐어요. Ini sudah. Oke, kita lanjut ya ke Nah, ini ada grammar yang kedua. Aduh, pusing lagi nih Sam nih. Hampir-hampir mirip dengan yang tadi. Jadi jangan pusing ya. Hampir-hampir mirip dengan yang tadi. Kali ini kita akan belajar apa? Kali ini kita akan belajar grammar AO 주세요. Nah, sering dengar AO 주세요? Ini pasti ada beberapa teman-teman yang udah tahu juga ya. AO 주세요. Grammar apakah ini? Tata bahasa ini digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita dengan sopan. Jadi ini grammar yang digunakan ketika teman-teman mau minta tolong untuk orang tersebut melakukan sesuatu buat kita. Tolong dong ambilin saya minum. Tolong ya duduk di sini. Tolong dong tanda tangan di sini. Tolong dong makan pemberian saya ini seperti itu. Jadi kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu ya seperti itu. Nanti artinya bisa kita artikan tolong atau bisakah Anda kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Oke. Cara penggunaannya gimana? Sam, nah cara penggunaannya sama seperti yang tadi ya Robun. Jadi pusing-pusing dikit nggak apa-apa ya. Ketika kata kerjanya berakhiran A, kata kerja vokal terakhir ya, ingat vokal terakhir berakhiran A dan O, maka teman-teman menggunakan A juseyo. Nah, gitu ya. Ketika kata tersebut atau
kata kerja tersebut vokal terakhirnya itu berakhiran dengan A atau dengan O, maka teman-teman menggunakan A juseyo. Oke. Kemudian selain A dan O, kalau misalkan selain A dan O seperti mungkin U atau I atau E gitu ya, maka teman-teman menggunakan O juseyo gitu ya, pakainya Ojuseo. Sebenarnya kalau mau hafalin inget yang pertama aja sih. Soalnya kan kalau di luar daripada ini teman-teman berarti pakai yang kedua gitu. Jadi hafalin yang pertama aja. A dan O Ajuseo. O selain A dan O berarti pakainya Ojuseo gitu ya. Dan kalau misalkan kata tersebut berakhiran hada ya, maka langsung aja hada langsung aja jadiin hejuseo gitu ya, langsung jadiin hejuseo gitu ya. Sekarang kita lihat contohnya gimana caranya. Nah, kita lihat di sini untuk penggunaan ajuseo kita pakai contoh kata batah. Bata di sini artinya adalah terima. Nah, jadi kita mau minta tolong orang untuk menerima pemberian kita gitu ya. Terima. Bata itu artinya terima. Kalau mau bilang tolong diterima ya seperti itu. Silahkan diterima. Gimana caranya? Maka teman-teman menggunakan grammar ajuseo ini ya. Caranya gimana? Kata bata yang pertama teman-teman harus lakukan, daknya dibuang. Sama seperti tadi ya. Jadi daknya coret. Tuh, sisa BAD batnya aja. Sisa batnya aja. Lihat, yang dilihat apa ya Robun? Yang dilihat vokalnya ya. Vokal terakhirnya adalah A. Uh, sebentar. Jam siwannya. Oke, vokal terakhirnya adalah huruf A gitu ya. Huruf A nih. Vokalnya A ya kan. BAD vokalnya A. Oh, berarti dia masuk golongan ajuseo gitu ya. Berarti langsung aja bat tambahkan ajuseo jadinya 받아주세요. Udah, 받아주세요 artinya adalah tolong terima. 선물 받아주세요. Tolong terima hadiah pemberian saya, misalkan seperti itu. 돈 받아주세요. Tolong terima uangnya, misalkan seperti itu. Ya, jadi nanti di depannya ini teman-teman tinggal tambahkan noun-nya aja, tinggal teman-teman masukin bendanya aja. Misalkan tolong diterima hadiahnya, tolong diterima makanannya, 음식 받아주세요. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua di sini ada Yolda. Nah, ini Yolda. Nah, Yolda ini untuk penggunaan O juseyo. Selain yang berakhiran A dan O, maka teman-teman menggunakan O juseyo. Ya, di sini ada kata Yolda. Yolda itu artinya open, buka. Seperti itu. Tolong buka jendelanya dong. Tolong dong buka pendaftarannya. Misalnya seperti itu. Gimana cara ngomongnya? Nah, ini teman-teman bisa menggunakan Aojuseo ini ya. Kita lihat kata Yolda yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama adalah menghapus daknya. Daknya dicoret, sisanya yolnya aja. Yolnya lihat vokal terakhir. Yol, o. Tuh, o ya kan. Vokal terakhirnya o berarti dia bukan o ya, bukan a dan bukan o, berarti dia masuknya ke o juseyo. Ya udah langsung aja. Yol tambahkan o juseyo. By the way, ini yolnya huruf L ketika dia bertemu dengan vokal maka dia akan berubah menjadi R. Jadi dibacanya yoro, bukan yolo juseyo, tapi yoro juseyo. Kenapa seperti itu, Sam? Karena dia bertemu dengan vokal O, maka dia jadinya R ya, dia balik ke R. Yoro juseyo. Yoro juseyo berarti artinya apa? Tolong dibuka. Nanti kalau mau bikin kalimat tinggal tambahin noun di depannya. Teman-teman mau dibuka apanya? Jendelanya. 창문 열어주세요. Mau dibuka kadonya. 선물 열어주세요. Seperti itu. Gitu ya. Oke, dan yang terakhir untuk yang akhiran katanya hada, maka teman-teman menggunakan hejuseyo. Ini paling gampang. Kalau ada hada-hadanya langsung aja hejuseyo gitu ya. Malhada ini artinya adalah berbicara atau katakan seperti itu ya. Tolong berbicara, tolong katakan seperti itu ya. Katakan. Nah, tolong bicara, tolong katakan. Jadi gimana caranya, Sam? Ini kalau misalkan akhirannya hada, teman-teman lihat, akhirannya hada, langsung aja ganti jadi hejuseyo gitu ya. Berarti marejuseyo artinya adalah tolong katakan seperti itu atau tolong berbicara seperti itu. Gitu ya. Oke, 이거 됐어요. 여러분 sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kesulitan? Boleh, silakan komen-komen di chat box ya. Ini untuk caranya dulu deh. Yang penting teman-teman tahu kapan pakai ajuseo, kapan pakai ojuseo, kapan pakai heljuseo. Seperti itu. Itu ya.
Oke. Oke, lumayan paham. Alhamdulillah. Oke, nah ini udah kalau gitu berarti sekarang saatnya kita untuk yonsep atau latihan. Nah, di sini latihannya apa nih? Kita lihat ya. Di sini ada latihannya ini apa? Daum pensain tuh. Nah, daum pensain ini maksudnya daum ini artinya next ya. Next gitu ya. Pensain itu artinya adalah fansign. Berarti next fansign. Tuh inilah artinya lagi gitu ya. Oda di sini artinya adalah datang. Nah, udah. Jadi gini, dia mau bilang gini, kamu tolong datang lagi ya di fansign selanjutnya. Atau kamu tolong datang lagi ya di next fansign. Kira-kira gimana ngomongnya? Ayo, udah. Caranya gimana ya, Robun? Silakan tulis di chat box. Oke, Lovita sudah menulis. Yang lain, oke. Atau ada yang mau langsung bacain, boleh. Biar kita bisa tahu nih pronounce seperti apa. Atau cara bacanya seperti apa. Boleh. Yuk, ada yang mau volunteer bacain? Movie Datus? 안녕하세요. 설리나. 안녕하세요, 쌤. 오케이. 자, 대답은 뭐시죠? 대답은 다음 팬사인회 또 와주세요. 잘했습니다. 오케이. 또 와주세요. 감사합니다. 네. 네. Oke, caranya gimana? Oda, oda artinya datang. Tadi yang pertama harus gimana? Adanya buang, kan Sam? Tuh, terus huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya O. Berarti masuk golongan A, 주세요. Ingat-ingat ya, masuk golongannya A, 주세요, gitu ya. Jadi gimana dong jawabannya? Ya udah, to, O, tambahkan A, 주세요 langsung tempel aja. A, jadi wa, 주세요. Begitu. Gitu ya. Jadinya owa atau wa juseyo. Udah deh. Gitu ya. Artinya adalah tolong datang ke fansign yang selanjutnya. Seperti itu. Terus yang kedua, kita lihat kamera ro. Kamera ya. Ro ini ke gitu ya. Jadi kamera ro insa. Insa ini artinya adalah salam. Ya, jadi tolong beri salam ke kamera. Tolong dong beri salam ke kamera. Gimana cara ngomongnya? Yuk, ada yang bisa? 잘했습니다. Oke, oke. Ayo, sekarang ada yang mau bantu bacain? Biar kita tahu. Rista. 안녕하세요, Rista sih. Rista sih. 안녕하세요. Oke, 대답은 뭐시죠? Saya sedikit-sedikit baru tahu saja, Sam. Cuman kalau 괜찮아요. Hangul saya tahu ya lumayan. 괜찮습니다. 자, 카메라로 인사해 주세요. 잘했습니다. 오, oke. Baru tahu dikit tapi udah bagus nih, udah pinter nih. Oke. 네, 감사합니다, 리타 씨. 자, 인사하다 artinya salam. Caranya kalau mau bilang tolong dong salam seperti itu. Tadi hadanya kan coret, ya kan? He, hadanya haknya tinggal diganti menjadi he, ya kan? Udah gitu aja gampang. He, ju, se, yo, he, ju, se, yo. Udah deh. Jadi insa kameraro, insa he, 주, 세, 요, 이렇게요. seperti itu. 카메라로 인사해 주세요. 자, 오케이. 여기까지 끝났습니다. 자, 여러분, gimana? 쉽죠? 아니면 어려워요? Gimana? Sulit atau mudah, 여러분? Kalau saya baca tadi di sekilas-sekilas di komennya kayak teman-teman udah beberapa orang udah pada ngerti ya untuk grammar ini untuk cara penggunaannya. Mungkin teman-teman yang lain bisa pelan-pelan aja sambil di capture yang tadi ya, yang tadi udah saya ajarkan. Nanti next time biasanya tuh agak sulit karena mungkin Hanggelnya masih susah. Biasanya gitu. Atau mungkin teman-teman belum pernah coba bikin grammar atau belum pernah belajar sampai tahap grammar seperti itu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti teman-teman kalau misalkan sudah mulai terbiasa, teman-teman coba dilihat lagi yang hari ini dipelajari. Nanti coba bikin-bikin kalimat menggunakan grammar yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti itu. Gitu ya, Robun ya. 오케이. 자, 이거는 끝나면
우리가 바로 끝났습니다. 자, 여기까지 끝났습니다. 감사합니다, 여러분. kita panggil Kak Gita 감사합니다. lagi. Iya. Terima kasih 감사합니다. banyak, Afisam. 네. Itu dia teman-teman ya. Eh, kita udah punya modal bisa bahasa Korea tadi ya, diajarin sama Afisam kalau misalkan ketemu sama bias atau idola kita gitu kan. Sekarang tinggal doanya aja, mudah-mudahan secepatnya gitu bisa ketemu sama bias-bias kita ya kan. Tadi ada yang samaan juga sama Afisam nih, suka sama Kim Bom katanya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kamu juga bisa kayak Afisam bisa fansign sama Kim Bom ya kapan-kapan ya. Oke, sekarang kita mau baca pertanyaannya dulu. Tapi yang pasti kalau misal teman-teman mau tanya, jangan lupa juga untuk ini ya, follow Kapal Lagi Korea dan juga Cakapkom karena nantinya yang bakal 3 orang penanya itu juga akan minta cek ininya apa, udah follow atau belum gitu, udah follow 2 akun ini atau belum gitu. Nah, sebentar, minta scroll ke atas. Ini dia dari Rika Si, Rika Si, udah macam orang Korea ya dipanggilnya. Sam, Sunkak Jinen, Sun Chabawa, Chai Chomi 있습니까? Ada Oke, perbedaannya baik. antara Sun Kakji sama Sun Chaba. Mm-mm. Oke, perbedaannya sebenarnya nggak ada. Cuman sonkakji itu istilah pada saat kita fansign, istilah untuk holding hands itu disebutnya sonkakji. Sedangkan kalau soncaba itu arti secara umum gitu. Jadi kayak misalkan teman-teman ngomong sama temennya gitu, tolong dong pegang tangan saya. Nah, teman-teman bisa ngomong soncaba juseyo seperti itu soncaba gitu ya. Sedangkan kalau tadi sonkakji itu lebih ke istilah yang kita gunakan ketika fansign itu aja sih. Tapi untuk artinya sebenarnya sama aja. Oke, udah ngebayangin ini ya teman-teman ya pasti ya udah pengen Sun Jaba sama idol masing-masing ya. Oke, dari Kak Adelina, di bahasa Korea ada pantun berirama nggak sih? Ada tips nggak buat gombalin idol pakai pantun, tapi yang dimengerti sama mereka? Soalnya kan di bahasa Korea tuh kalau dibuat kalimat suka dibalik-balik ya Mm-mm. SPOK-nya gitu. Mm-mm. Mungkin kalau yang sekarang lagi in itu yang ini nih Sam, ubur-ubur ikan lele gitu kan. Kami yang kacimogo gale kan gitu. Boleh, cuman takutnya kalau dikoreain nggak nyambung gitu. Maksudnya orang Korea, kenapa tiba-tiba kamu ubur-ubur kan gitu Iya. ya. Ini mungkin ada apa ya yang kita punya ya Sam ya kira-kira ya. Ada nggak sih sebenarnya yang punya pantun kayak kita? Kalau Korea sebenarnya belum pernah denger ya, tapi beberapa ada aku denger mereka menggunakan English sih seperti itu. Jadi kalau untuk Korea sendiri menggunakan Korea sih Om Nengko katanya, kayaknya belum pernah denger Yorobun Hmm. seperti itu untuk Kayaknya pantun eh, ya. kreativitas kita aja kali ya Iya teman-teman iya ya. bener. Jadi mungkin nih kalau teman-teman punya, ya ini memang sebetulnya kayaknya justru yang emang udah pinter bahasa Korea sih ya. Jadi karena kan harus punya kalimat-kalimatnya tuh yang bisa kita tahu gitu. Nah, yaitu salah satunya yaitu tadi ubur-ubur ikan lele mungkin bisa dipakai ya. Ikan lele di Korea ada nggak ikan lele? Nggak tahu ya, Nggak ada ya. Tapi nggak kalau tahu. nggak salah ada bahasa Korea juga ya, Kak. Maggie kalau nggak salah ya bahasa Koreanya ya. Cuman Ah, aku nggak ngerti deh. Di sana kayaknya nggak ada sih, aku yakin ya. lele sih Maggie, memang Maggie Eh, sih disebutnya. ya Heeh. Maggie ya, Heeh. mitra Cuman saya. jarang digunakan karena aku nggak pernah nemu ikan lele juga sih di Korea. Betul. Heeh. Kayaknya nggak ada di sana ya. Oke, lanjut lagi dari em, Ayu Nurjihan. Sam, kalimat apa atau bahasa Koreanya kalau kita mau kasih atau minta kata-kata motivasi ke idol? Minta kata-kata Oke, motivasi. kata-kata motivasinya berupa apa dulu nih, Yorobun? Itu dia. Gitu, apa Mungkin dulu nih? Kak, Kak, motivasi biasanya apa sih, Kak? Kalau motivasi sebentar, Sam coba ya. Misalkan Sam POV-nya Sam yang minta kata-kata motivasi seperti itu. hmm, mungkin aku Biasanya, pengen ini deh yang ah, nanya Kak Ayu. Aku minta unmute deh. Mungkin bisa dijelasin motivasi apa yang pengen Kak Ayu kasih atau dapat dari idol sih sebenarnya. Coba aku unmute ya. Halo Kak Ayu. Halo, Ya, gimana nih Kak Ayu? Motivasi yang kayak gimana nih maksudnya? ini kayak gini saya misalnya aku lagi banyak masalah nih, terus gimana sih caranya biar kita terus bertahan sama keadaan, terus
terus tetap semangat gitu. Kayak gitu sih, Sam. Oke. Biasanya teman-teman bisa menggunakan ini ya, jam simanyo. Ini aku tulis di chat box aja kali ya, Kak. Boleh, boleh, Kak. Oke, nah ini bisa ngomong gini ya. Isunggane asik. Ini agak Ah, melankolis jadi. Gak Isunggane. apa-apa, nanti kita biar di ini ya. Wah, ini ternyata fans aku pinter bahasa Korea juga gitu, kata bias kamu nanti Oke, teman-teman ya. 힘들었는데 gitu ya. 이 순간에 힘들었는데 gitu ya. 힘내 좀 해줄 수 있어요. Nah, atau Bisa sambil 해줘도 chat. 돼요. Boleh nih pakai misalkan teman-teman pakai yang tadi 해줘도 될까요 nih boleh nih. 해줘도 될까요? 잠시만요, 여러분. Ini Sam bantu tuliskan ya di chat box ya. Mhm. Nah, Oke, itu sambil dibuka juga 잠시만요. chatnya ya teman-teman ya, Ya, karena silakan dibuka ya. mungkin bisa kamu Isun. kopas juga buat simpenan gitu ya, disimpan di notes kamu gitu kan. Buat nextnya kalau misalkan mau 힘내 dikasih juga ke bias. 좀 해줘도 될까요? Nah, ini teman-teman bisa menggunakan ini ya. Nah, tuh. Saya agak lama tulis romanji. Oke, bisa menggunakan itu ya, Robun ya. Itu dia ada di Hmm, chat ya, bisa diceki-ceki. Oke, kita lanjut ya Sam ya. eh oke. dari Kak Risa, Sam kalau untuk fansign prefer pakai kalimat yang formal atau informal ya, semisal idolnya lebih muda atau seumuran. Oke. Kalau misalkan untuk itu baik pakai yang formal sih ya Robun karena kan kita nggak kenal juga maksudnya kita nggak akrab sama mereka kan sedangkan banmal itu biasanya digunakan untuk yang sudah akrab saja seperti itu sih jadi baiknya untuk memberikan kesan yang baik kayaknya lebih baik pakai formal aja cari aman ya Robun Itu gitu ya. Pokoknya intinya kalau belum kenal jangan kita coba-coba pakai bahasa informal karena betul dilihatnya nggak sopan gitu ya Sam. Nah, ini betul juga nih sebenarnya em, apa ya Mita bisa bahasa Korea tapi sedikit nih Sam karena problemnya adalah susah buat belajar bahasa formalnya nih Sam. Mungkin ada Mhm. tips nggak menurut Avi Sam gimana caranya kita bisa lebih cepat nih ngomong bahasa yang formal itu tadi gitu. Oke. Kalau untuk kita belajar bahasa Korea, kalau dari aku ya, Kak Mita ya, kalau dari aku, karena dari awal kita kalau les belajar atau belajar di universitas, biasanya yang diajarkan itu adalah bahasa formal. Justru kalau pribadi saya lebih susah untuk ngomong banmal. Jadi ya ketika kita harus ngomong banmal sama orang yang sudah seumuran atau mungkin kita udah akrab sama dia atau mungkin dia di bawah kita, aku justru tetap menggunakan bahasa yang formal karena kita diajarkan dari awal belajar bahasa formal seperti itu sih Nah, gitu. Jadi itu dia. untuk bagaimana cara terbiasanya ya memang mungkin teman-teman harus terbiasa untuk belajar menggunakan bahasa formal aja Betul, karena gitu. ini pertanyaan juga nih dari teman-teman juga bahasa formal katanya susah mungkin karena teman-teman banyaknya belajar secara ini ya pribadi mungkin ya. Jadi teman-teman yang banyak didengar adalah bahasa-bahasa yang ada di drama terkadang emang banyaknya informal gitu. Nah, Hmm, mungkin kalau teman-teman butuhnya otomatis bisa belajar bareng sama orang yang emang bisa ngajarin kita bahasa formal ya karena emang harus ada apa ya istilahnya tektokannya gitu ya gitu jadi betul. teman bisa mungkin bisa tanya-tanya ke Cakep juga kalau misalkan kamu pengen belajar bahasa Korea yang formal gitu ya terus lanjut lagi kalau mau minta peluk pakai yang mana ini Sam Nah, waduh boleh pakai yang tadi lagi tuh. Mau yang mana nih? Peluk dong, tolong peluk atau mau tanya boleh peluk atau enggak seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan ini. Ana chodo delkayo seperti itu. Ana chodo delkayo. 잠시만요. Ini Sam ketik lagi ya. Ana chodo delkayo. 잠시. Ana chodo delkayo. Oke. Ah, ya Robun bentar ya. Ini Sam kok agak susah merubahnya. Sebentar. 잠시만요. Ana chodo. mungkin dari teman-teman juga bisa Bentar, dicatat bentar. jangan lupa nih karena kalimat-kalimat ini bisa jadi apa ya tabungan kalimat gitu ya buat next time-nya kalau ketemu sama eh, idol favorit kita gitu biar nggak
biar nggak tahu apa ya, bingung harus ngomong apa nih gitu kan. Karena Oh, kenyataannya deh. di depan mereka itu kita bakal gemeter teman-teman. Oke. Sebentar Kamita, ini kenapa Oh, sebentar aku coba ya. Ini nggak bisa oke. eh romanjinya nggak bisa. Jamsimannya. Oke. Ana, Jodo, oke. Nah, Itu. Ana Jodo Dirgayo seperti itu. Itu dia teman-teman ya. Jadi kalau mau minta peluk udah ada kalimatnya. Tinggal gimana keberanian kita. Biasanya susah buat keluar kalimatnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari Kak Lovita. Sebentar. Sam, kalau mau meminta sesuatu selain tata bahasa AO do del kayo, itu boleh pakai kata bahasa AO do dweo kah? Hmm, oke. Boleh. Tadi Sam udah sempet mention sedikit ya. AO Dodel sebenarnya sama aja dengan AO Dodel Kayo, cuman bedanya kalau AO Dodel Kayo yang hari ini kita pelajari itu lebih sopan. Gitu. Kalau mau pakai, aku biasanya pakainya yang AODO Deo, Sam, nggak apa-apa pakai aja sama aja kok ya Robun. Seperti itu. Cuman kalau tambahkan El Kayo, ya Dodel Kayo itu lebih memberikan kesan sopan. Oke. Terus kalau grammarnya nih saya untuk bicara ke semua usia, eh, ke semua usia atau beda lagi ya Sam? Ini gimana nih pertanyaannya? Grammar ini untuk bicara ke semua usia atau beda lagi ya Sam? Yang Oke. mana nih? Grammar yang manakah? Mungkin tadi Yang kita tadi, pas ngobrolin ini ya pakai bahasa formal gitu mungkin maksudnya ya. oke. Tadi kebetulan kedua grammar yang tadi kita pelajari itu dua-duanya formal kok ya Robun. Jadi itu bisa digunakan untuk segala usia nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman mau gunakan untuk orang yang lebih tua nggak apa-apa banget. Itu soalnya formal kok. Eh, jadi semua yang diberikan Sam di sini gitu ya teman-teman seperti yang Sam tadi bilang kalau semua yang diajarkan oleh orang Korea ataupun juga Sam-Sam lokal di apa cakap gitu kan ya itu biasanya memang bahasanya formal gitu karena Nah, itu yang betul. emang harus diberikan gitu. Mm-mm, bener. Terus dari Kak Risa, apakah L dibaca R ini berlaku di semua vokal atau hanya di vokal tertentu saja, Sam? Oke, untuk R dibaca L ini pokoknya gini aja ya Robun. Kalau misalkan si real ini dia bertemu dengan vokal, maka dia akan kan harusnya kan dia sebagai bacim dia dibacanya L. Real ini biasanya dia akan dibacanya L seperti itu. Kalau dia jadi bacim. Nah kalau dia bertemu dengan vokal atau huruf selanjutnya adalah vokal, maka teman-teman langsung berubah dia atau dia balik lagi ke huruf asalnya yaitu real atau R seperti itu. Gitu sih. Oke. Dari Kak Rista, Sam kalau jawabannya Kamsahamnida itu apa ya, Sam ya? Ya mau nyombong atau mau enggak nih? Ada 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 dua nih. Kalau misalkan mau yang ya sama-sama. Kalau orang Korea nih aku kasih tahu FYI ya teman-teman mereka tidak bilang sama-sama. Biasanya kalau kita ngomong kamsahamnida dia jawabnya 아니에요, enggak kok atau 괜찮아요, enggak apa-apa seperti itu. Baiknya sih seperti itu ya jawabannya ya 아니에요 atau 괜찮아요. Tapi biasanya ada tuh yang pengen tahu kalau sama-sama mau jawab sama-sama gimana Sam? Bilangnya 전만해요 seperti itu. 전만해요. Cuman jarang banget ya Robun biasanya orang Korea kalau kita bilang kamsahamnida pasti dia 아니에요 gitu. 괜찮아요 seperti itu. Gitu sih. Kita juga nanti begitu aja kalau misalkan ada orang Korea yang ngomong kamsahamnida ke kita, baiknya jawabnya seperti itu sih, teman-teman. Kalau Byeolmalsem Bal itu sendiri. juga ya. Jual Malaysia tuh kayak, apaan sih gitu. Ngomong apa sih gitu. Lebay deh gitu. Jual Malaysia seperti itu. Itu dia teman-teman. Jadi jarang banget Chon Manyo dipakai karena yang beredar di Indonesia yang beredar. Kebanyakan memang kan Chon Manyo gitu ya Sam ya. Bener, Cuman faktanya di Korea tuh jarang banget dipakai ternyata jarang banget. kata Sam nih teman-teman. Oke, lanjut lagi dari Kak Gracia. Kalau waktu fansign online kita kita nggak paham sama apa yang diobrolin bias, itu gimana ya Sam? Soalnya bahasa Korea kita tuh kan basic banget. Mm-mm. Pakai Inggris aja. Itu. 어쩔 수 없죠. mau gimana ya Robun? Iya pakai Inggris aja nggak apa-apa. Mereka paham kok. Gitu, nggak apa-apa. Oke, sama nih pertanyaannya juga sama Kak Risa lagi nih. Izin tanya juga Sam, apakah Idol akan tetap paham meskipun bahasa Korea kita tidak fasih dan mungkin ada salah pengucapan yang artinya berbeda dengan maksud sesungguhnya gitu. Hmm. Kira-kira paham nggak ya teman-teman bahasa? Case-nya kalau untuk ke idol Sam nggak tahu ya. Tapi kalau case-nya ke orang biasa itu ada beberapa case yang mana mungkin Sam agak belibet menyebutkan suatu kata dia nggak paham.
Seperti itu. Jadi memang pronouns kita harus dibenerin gitu sih, harus jelas jelas-jelasnya. Kalau kita kan bahasa Indonesia biasanya orang bule ngomong bahasa Indonesia walaupun nggak jelas kita bisa, oh ini kayak dia ngomong ini nih gitu. Nah kalau Korea biasanya mereka nggak ngerti seperti itu. Kalau kita salah pronounce-nya dia nggak ngerti seperti itu. Jadi memang harus pastikan bahwasanya apa yang mau kita ucapkan itu udah benar untuk pronunciation-nya gitu. Oke. Ini agak keluar dari topik, tapi mungkin masih ke bahasa, tapi lebih tepatnya ini dialek, Sam nih. Em, Kalau Korea, Jeju sama Seoul itu katanya beda bahasa gitu ya, Sam. Itu kenapa ya? eh Kayaknya karena sama aja kayak Indonesia kan kita ke Surabaya bahasanya beda, kita ke Ujung Pandang bahasanya beda seperti itu. Nah Korea juga punya tapi dia lebih ke dialek gitu. Untuk dialek ini sebenarnya nggak terlalu jauh banget bedanya, cuman beda sedikit lah kayak misalkan pam saya pam na seperti itu. Nah itu cuma bedanya sedikit aja gitu. Nah itu disebutnya dengan dialek atau logat gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia gitu Hmm, sih. Oke. Ini tadi Karista angkat tangan, mungkin mau tanya Karista? Aku Halo, halo kita. Mau nanya Siap. guys, kalau misalnya kita bilang jamak itu bagaimana ya? Kayak saya nih punya anak nih, anak-anak gitu kan. Kalau mereka ada lah ya ininya grammarnya. Tapi kalau misalnya jamak kayak gini anak-anak itu gimana ya bahasa Oh, Inggrisnya, bahasa Koreanya? Kan kalau ah, anak kan adult biasanya kan. oke oke. Tambahkan del. Nah, sebentar ya. Anak itu ai, ya kan? Kalau mau bilang anak-anak, itu teman-teman bisa tambahkan del. Jadinya anak-anak del lagi. Anak-anak jadinya seperti itu. Idol, anak-anak seperti itu. Mau bilang perempuan, yoja. Mau bilang wanita-wanita, lebih dari satu orangnya berarti yoja del seperti itu. Tambahkan del aja. Itu jamak ya, Robun. Lebih dari satu. oke. Bisa dipahami ya Yang Karista ya? Samida. Nih, Oh, oh. oke. Kayaknya ya pertanyaan dari Kak Rista ini terakhir nih Sam, karena memang waktu kita udah hampir setengah sembilan supaya nggak kelamaan juga ya. Dan ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang belum Mita bacakan, tapi mungkin teman-teman kalau misalnya mau bertanya bisa langsung aja DM Cakap, kalau misalnya seputar Cakap gitu ya, atau mungkin yang lain boleh aja coba ditanya-tanyakan di situ juga gitu ya Sam. Mungkin dari Sam terakhir ada kesimpulan atau mungkin ada yang pengen diucapkan nih buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Korea, Sam? Oke, teman-teman yang lagi belajar bahasa Korea semangat terus, apalagi yang baru belajar Hangul itu kalau kita, saya paham banget kalau kita baru belajar Hangul tuh pasti kayak, aduh effort banget, pusing banget seperti itu. Nggak apa-apa, teman-teman tetap harus giat, tetap harus semangat belajarnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau belajar bahasa Korea, sekalian promosi sedikit ya, bisa ke Cakap ya Robun. Ya, di Cakap tuh ada kelas private, semi private. Nanti teman-teman boleh request, dicerita siapa mau sama aku juga boleh gitu ya. Kalau memang mau belajar, nanti boleh silahkan kontak Cakap. Dan buat teman-teman yang belajar tadi, jangan lupa untuk selalu semangat ya teman-teman. Karena Sam juga dulu awalnya nggak bisa ya Robun ya. Akhirnya jadi bisa karena belajar terus dan semangat terus. Seperti itu. Saya mengharap teman-teman juga tetap semangat dan tidak menyerah. Itu Kamita. Betul. Terima kasih, Avisem. Mungkin sebelum Mita umumin 3 orang, kita foto dulu ya, Avisem ya. Dari Minah, mungkin bisa dibantu buat foto bareng. Oke, sebentar ya. Oke, kalau yang mau on cam boleh banget teman-teman ya kita foto bareng kalau memang possible. Tapi kalau enggak, it's okay. Siapa tahu mungkin di next apa next month gitu ya bulan berikutnya kita bisa saling kenal juga untuk wajah-wajah yang join di kelas bahasa Korea. Jangan lupa bulan depan tetap ada teman-teman. Untuk tanggalnya tanggal berapa ditungguin aja. Oke, Mina udah ready? Oke, ready. Oke, Oke, siap. siap semuanya. Senyum. Manado. Set. Oke. Slide kedua, walaupun sepi. Oke. Udah siap, Hana. Set. Slide satu lagi deh. Senyum lagi, Hana. Set. Oke. Oke, terima kasih Mina. Terima kasih Avisem juga yang udah ajarin kita dan serasa ngebayangin atau halu bareng sama idol fansign kita ya.
Mudah-mudahan next time-nya kita bisa fansign beneran. Kita Amin. tunggu topik bulan depan ya, Avisem ya. Bareng sama Avisem lagi kah? Yes, sama aku lagi. Jangan bosen ya, Robun. Nggak bosen, pasti ditungguin ini ya. Bulan depan kemungkinan kita ini ya, pas banget sama bulan puasa kan. Jadi kita tungguin aja jamnya apakah akan berubah ataukah di jam yang sama. Kalau jam yang sama sih sepertinya ya kita lihat besok deh ya teman-teman ya. Makasih banyak Avisem ya untuk waktunya. 감사합니다. 감사합니다, Eh, 여러분. oke. Dan buat teman-teman, Mita mau info lagi nih untuk pemenang pertanyaan ini ya, terpilih ya, untuk 3 orang yang dapetin voucher self-paced dari Cakap senilai Rp700.000. Dan sepertinya juga tadi ada beberapa komen yang sepertinya udah nyobain juga untuk self-paced-nya di Cakap. Untuk 3 orang ini Mita pilih ada Ri_Bloom 23, kemudian ada Meta Fitriani Gunawan, dan yang terakhir barusan Kak Rista ya. Kak Rista nanti nanti ini ya Kak Rista ya, karena kan memang nggak ada Instagramnya, atau mungkin boleh di chat Kak Rista Instagramnya apa, nanti biar di DM-in sama ini ya, apa namanya, Minah tuh. Oke, Minah juga mungkin bisa dicek juga untuk chatnya ya Kak Rista. Kirim kirim apa namanya, username Instagramnya buat nanti dihubungin. Nah, teman-teman, masih ada 2 lagi voucher yang bisa kamu dapetin. Caranya kalau misalkan ikut keseruan malam hari ini, kamu bisa upload aja di Instagram Story. Kemudian tagnya kapan lagi Korea dan juga Cakapkom ya. Nanti 2 orang bakal Minah pilih, kemudian nanti bakal di WhatsAppin gitu ya siapa yang terpilih. Dan yang pastinya buat teman-teman yang mungkin di bulan ini belum dapat voucher atau belum puas dengan belajar bahasa Koreanya, kita bulan depan bakal ada lagi. Jadi jangan sampai lupa untuk ikutan. Cuman memang topiknya bakal berbeda ya. Bulan depan topiknya apa ditungguin aja. Tapi yang pasti kita bakal belajar bareng sama Afisem, insya Allah ya. Untuk jamnya ditungguin teman-teman. Karena memang di bulan puasa tentu akan ada update lagi jamnya. Nanti bisa diupdate di Instagramnya kapan lagi Korea ataupun juga di aplikasi Universe ya. Terus untuk absensi dari tadi ya banyak yang nanya nih. Mungkin teman-teman ada yang apa nunggu-nungguin ya untuk absensinya gimana. Jadi untuk absensi tadi Mita udah cobain dan sepertinya ada sedikit error masihan. Jadinya nanti kita bakal manual. Jadi manualnya itu seperti apa sih gitu kan? Tadi kalau misalkan teman-teman masuk, itu kan input email ya. Di Zoom-nya itu ada registrasi email gitu kan. Nah, itu tuh absensi sebetulnya. Nah, absensi di sini nantinya dari kamu masuk sampai berapa lama durasinya kamu join Zoom, itu bakal tercatat. Nah, Minah itu bakal ngecek nanti berapa durasi yang kamu join selama ini gitu ya di di Zoom gitu kan. Biasanya nanti yang bakal dapat poin itu yang joinnya lebih dari 30 menit. Oke. Jadi kalau misalnya 30 menit doang kamu joinnya, kita anggap kamu nggak absen atau nggak istilahnya nggak masuk gitu ya di kelas gitu. Jadi otomatis nggak dapat poin. Tapi kalau udah 30 menit lebih, bahkan sampai habis, itu benar-benar tercatat teman-teman ya. Itu ada durasinya. Jadi kita punya recordnya dan kamu bakal dapetin poin gitu ya 200.000. Mungkin ada yang masih heran poin ini buat apa? Kok dari tadi banyak yang nanyain, emang absensi ini buat apa gitu kan? Jadi 200 aja, Kak. Kak, dua dua ratus ratus aja bukan 200.000. aku tadi bilang 200.000. 200.000 ya? Kenapa 200.000? Aduh, 200 ya maksudnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan apa namanya di poin ini, kalau misalkan ditabung poinnya di situ nanti bakal ada reward center di aplikasi. Jadi teman-teman bisa tukerin apa merchandise atau ada album bahkan di situ teman-teman. Jadi bisa untuk tukerin merchandise di situ gitu ya di reward center itu gitu. Jadi kalau misalkan kamu setiap bulannya ikut
kelas itu bakal numpuk nih poin-poinnya ya 200 bukan 200.000 ya 200 gitu setiap bulannya 200. Nah sebetulnya teman-teman yang aktif di kelas Korea ini kita juga bakal artinya setiap bulan ikutan gitu ya itu kita bakal hafal nih siapa-siapanya aja gitu. Nah nanti kita bisa pilih sebagai member teraktif yang bakal dapetin hadiah dari kapan lagi Korea juga bisa merchandise, bisa album dan lain sebagainya. Buat yang belum gabung di WhatsApp grupnya Kapal Korea, kamu bisa gabung aja. Tadi juga udah di-share untuk linknya cara gabungnya kayak gimana. Itu ada di aplikasi Universe ya, di chat grupnya. Di situ bisa dicek aja untuk linknya. Gitu. Atau mungkin mau join linknya nggak tahu yang mana, bisa tanya aja di DM-nya Kapan Lagi Korea. Oke? Terus yang pasti Mita nanti bakal data siapa-siapa aja yang menang untuk hari ini. Kita akan DM-in ataupun juga dihubungi lewat WhatsApp ya. Jadi ditungguin aja untuk input poinnya itu biasanya kita butuh waktu seminggu teman-teman. Jadi kalau misalkan Kak aku belum dapat poin apa gitu ya semalam ini itu udah pasti emang belum diinput gitu ya bukan berarti nggak dapet gitu. Karena kita butuh waktu ada semingguan gitu. Baru kalau misalnya dalam seminggu nggak dapet poin bisa ditanyain ke Minah ya atau adminnya kapan lagi Korea. Oke? Makasih banyak buat waktunya teman-teman. Kita ketemu lagi di bulan depan ya. Jangan sampai lupa catat waktunya, update juga di Instagramnya Kapan Lagi Korea. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.